Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita mulai mendengarkan renungan ini, kami tetap menghimbau supaya saudara dapat membantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe video ini saudara sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Kami berterima kasih untuk saudara yang sudah melakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita menikmati itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini. Mari saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami lagi hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya akan bacakan satu ayat dari kitab Yakobus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-14 bagian B. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyinya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan saudara. Inilah yang akan kita coba renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi ini adalah nikmatilah hidupmu saat ini. Saya ingin kita pagi ini boleh melihat keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah bisa menikmati hidup ini atau tidak? Dengan keberadaan ini Tuhan mau kita menikmati hidup kita saat ini saudara. Ada seorang pemuda yang terobsesi, memiliki tekad yang kuat, tekad yang besar untuk mencapai sukses dalam kehidupannya. Bagi pemuda ini, perjuangan adalah segalanya bagi dia. Hidup ini sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Itulah yang dia tekadkan dalam dirinya. Sehingga pemuda ini terpacu dengan sikap gigih untuk selalu mau bekerja, dan bekerja. Tidak ada istirahat bagi dirinya. Yang penting bekerja dan mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu. Oleh karena itu tentu banyak hal yang memang dia sudah peroleh dari hasil kerja kerasnya. Dia berhasil, dia bisa mengumpulkan banyak harta, ada kekayaan, ada jabatan yang diperoleh. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika ia sedang berlelah dalam melakukan semuanya itu, ada seorang teman sahabatnya yang menyapa dia. Dia katakan, saudaraku, sobatku, untuk apa kamu bekerja keras begitu rupa? Marilah, nikmatilah hidupmu itu sekarang, karena engkau telah mendapatkan banyak hal dari hasil usaha kerja kerasmu. Nikmatilah itu. Itu yang dikatakan sahabatnya itu. Tetapi pemuda ini berkata kepada sahabatnya, sobat, saatnya bukan menikmati hidup sekarang, ya. Sekarang ini bukan waktu untuk menikmati hidup, kawan. Itulah yang dikatakan. Karena apa? Karena masih banyak hal yang ingin aku capai. Aku masih mempersiapkan diri untuk menjadi orang sukses. Saya harus menggapai sukses dulu baru menikmati hidup. Saya harus menjadi manajer dulu baru menikmati hidup. Lalu sobat jadi berhenti saudara. Dia biarkan dia terus bekerja. Memang karena dia seorang pekerja keras, akhirnya dia berhasil juga menjadi seorang manajer. Ketika dia sudah mencapai puncak karirnya itu, seorang manajer masih muda, sahabatnya ini mengingatkan, hai sobatku, nikmatilah hidupmu. Engkau sudah menggapai banyak hal dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi dia katakan kepada teman ini, sekarang bukan waktunya menikmati hidup, kawan. Masih banyak hal yang bisa aku kerjakan. Aku masih mempersiapkan diri untuk membangun rumah,
membangun keluarga, membangun masa depan. Biarkan aku menggapainya semuanya dulu, dia katakan. Lalu karena selalu jawabnya seperti itu, temannya ini pun mendiamkannya. Dia terus terpacu untuk bekerja dan bekerja dan bekerja. Memang satu persatu apa yang diinginkan tercapai, satu persatu yang diharapkan dapat, saudara. Sampai pada waktunya, ketika dia sudah mendapatkan semuanya, tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia tidak bisa menikmati semuanya itu karena pada saat itu tenaganya sudah terkuras, dia sudah lemah, dia sudah sakit-sakitan. Sehingga pada saat itu, saudaraku, temannya mengatakan kepada dia, nikmatilah hidupmu, katanya. Lalu dia katakan kepada temannya, bagaimana aku menikmati hidup, kawan? Sekarang aku sudah sakit, tunggu aku sembuh dulu, katanya. Lalu saudaraku, temannya ini berhenti. Tetapi tidak lama kemudian, karena sakitnya semakin parah, saudaraku, ya, orang ini pun meninggal dunia. Sangat disayangkan. Dia tipe orang kerja keras, ya. Dia orang tidak mengenal lelah untuk menggapai apapun, dan dia mendapatkannya. Tetapi oleh karena begitu terfokus untuk mendapatkan sesuatu yang selalu bekerja, dia kurang merawat diri. Dia kurang menikmati apa yang bisa mendatangkan kekuatan kepadanya. Dia tidak menikmati hidupnya, saudaraku. Sehingga ketika dia meninggal, para sahabatnya yang begitu prihatin dan kasihan itu menuliskan sebuah kalimat istimewa di pusarannya. Dia katakan seperti ini, saudaraku, ya. Apa yang mereka ungkapkan ini menjadi sebuah kalimat yang sangat miris. Dikatakan demikian, di sini dimakamkan seseorang yang nanti akan menikmati hidupnya. Pada akhirnya sahabatnya ini semua menuliskan kalimat ini karena mereka sangat prihatin, sangat kasihan lihat seseorang ini. Karena pada akhirnya pun dia akan meninggal dengan percuma, meninggal dengan sia-sia, tanpa menikmati hidup, walaupun dia sudah menggapai segala sesuatu dengan baik. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar? Ini kisah, saudaraku. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang mengalami hal seperti ini. Ini sebuah kisah. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dengan sangat keras. Apa yang dikatakan? Apa arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu dia lenyap. Lalu apa yang kau cari? Apa yang sudah kau dapatkan? Lalu untuk apa semuanya itu, saudaraku? Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya yakin Yesus pernah berkata, karena situasi inilah Yesus pernah berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 25, dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mari kita merenungkan. Hidup ini lebih penting daripada segala hal yang kita capai dalam kehidupan ini sendiri. Tubuh ini lebih penting daripada sekedar menghias tubuh itu sendiri. Lalu persoalannya, saudara, apa artinya? Mengapa kita tidak bisa menikmati hidup kita saat ini? Mengapa ada orang tidak bisa menikmati hidup? Mengapa engkau tidak bisa menikmati hidup? Saya hanya ingin katakan, sesungguhnya itu hanya karena engkau selalu hidup dalam kekhawatiran. Engkau hidup dalam kekhawatiran. Engkau tidak pernah merasa bersyukur. Engkau tidak pernah merasa puas dalam apapun yang Tuhan buat dalam hidup. Engkau telah diberikan kedudukan, engkau mau pangkat yang lebih tinggi, engkau telah diberikan rumah, engkau mau lebih rumah gedong dan seterusnya. Apa yang engkau sedang cari, saudaraku? Apa arti hidupmu? Mari kita diingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini supaya kita memahami apa arti hidup, saudaraku. Hidup yang sebenarnya itu adalah ketika kita tahu bersyukur dan menikmati apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itulah hidup. Bukankah tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Mari kita belajar. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ketika kita masih bisa hidup, kita bisa bersyukur. Ketika kita masih bisa hidup, artinya kita bisa menikmati apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itu yang lebih penting. Nikmati hidupmu, saudara. Itu yang disampaikan firman. Salah satu kunci supaya kita bisa tertolong keluar dari kekhawatiran ini. Mari, saudaraku,
nikmati hidupmu saat ini dengan baik, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau Tuhan berikan engkau rezeki, puji Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan masih menunda rezekimu, tetaplah bersyukur. Mungkin besok Tuhan akan berikan untuk saudara. Itu yang perlu kita syukuri hari ini. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini, kita diajar oleh Tuhan, apapun yang kau berbuat dalam perkataan dan perbuatan, perbuat seperti untuk Tuhan. Sebagai bukti wujud syukur kita, toh yang memberkati apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan. Mari, bukan karena engkau berlelah, bukan karena engkau bekerja dan bekerja terus, engkau mendapatkan semuanya. Mungkin engkau mendapatkannya, tetapi tanpa rasa syukur itu tidak ada artinya, saudaraku. Engkau tidak akan bisa menikmati apa yang kau dapat dalam hidup ini. Pagi ini dengan pertolongan Tuhan kita disapa dengan baik. Ya, jangan menunda menikmati hidupmu sekarang. Bersyukur untuk apa yang ada. Ya, nikmati hidup ini apa adanya. Ya, apa adanya. Tentu yang Tuhan beri kita nikmati dan kita syukuri. Maka itulah hidup yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Karena jika tidak demikian, dia akan berlalu semuanya seperti uap dan kita tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. Mari saudaraku, engkau yang sedang berlelah hari ini mencari apa dalam hidupmu, mari duduk dan teduhkan hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajar aku untuk bersyukur pagi ini. Tuhan, ajar aku untuk menikmati hidup ini apapun yang Tuhan buat hari ini dalam hidupku, supaya kami bisa tetap menikmati sukacita dalam Tuhan. Itu yang kita harapkan hari ini. Hidup dalam sukacita Tuhan, dalam pemberian Allah tentunya, dengan selalu bersyukur dan menikmati hidup ini saat ini juga. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran ini. Ada begitu banyak di antara kami yang tidak menikmati hidupnya dengan selalu khawatir dan selalu menggapai segala sesuatu dengan upaya kami. Tetapi kami akan semakin kecewa dan bahkan hidup kami berlalu tanpa arti dan tidak berguna. Tolong setiap kami supaya kami memaknai hidup ini, menikmatinya dengan selalu bersyukur dan dengan penuh sukacita untuk apa yang Tuhan buat bagi kami hari demi hari. Berkati umat-Mu yang lemah, kuatkan mereka. Yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat berikan kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, terlebih dalam situasi masa pandemik ini. Tuhan tuntun mereka, tolong mereka hari ini, kuatkan mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikannya hari ini, Tuhan juga berkati mereka semuanya dengan semangat belajar yang baik. Dan ada juga anak Tuhan yang pagi ini bersukacita karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar juga mereka bersyukur. Ada banyak juga umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang mengalami beban hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan dan perkara kehidupan yang berat. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka untuk menolong mereka, memberkati mereka, melepaskan, membebaskan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa hari ini. Itu komitmen kami. Kalau saudara memang diberkati lewat renungan ini, kami berharap supaya saudara mau membagikannya kepada yang lain, supaya banyak juga orang diberkati Tuhan hari ini. Saya akhirnya Pendeta Linti Dongoran, ya, Pendeta GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.